Halo semuanya. Kita akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin dan hormon sebagai pengaruh terhadap fungsi tubuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok SM30 yang beranggotakan Anissa Cahaya Ramadhani, Mutiara Najwa Awalurisa, dan Sarjah Nabila. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Pengertian sistem endokrin dan hormon. Untuk yang pertama, sistem endokrin merupakan jaringan kelenjar yang bertugas memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam aliran darah. Sedangkan hormon adalah zat kimia yang berfungsi sebagai pembawa pesan dan memengaruhi berbagai proses biologis dalam tubuh. Sistem endokrin memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostatis, mengatur pertumbuhan, metabolisme, reproduksi, hingga respon terhadap stres. Struktur utama sistem endokrin. Berikut adalah kelenjar utama dalam sistem endokrin dan hormon yang dihasilkannya. Yang pertama, hipotalamus. Fungsinya menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin dan mengatur kelenjar pituitari. Hormon yang dihasilkannya yaitu gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Yang kedua yaitu kortikotropin releasing hormone atau CRH. Yang ketiga, tirotropin releasing hormone atau TRH. Pengaruhnya yaitu untuk mengatur fungsi kelenjar pituitari, mempengaruhi respons stres, reproduksi, dan metabolisme. Yang kedua yaitu kelenjar pituitari atau hipofisis. Fungsinya sebagai master gland yang mengontrol kelenjar lain. Hormon yang dihasilkannya yaitu hormon pertumbuhan atau GH, prolaktin, oksitoksin, antidiuretik atau ADH. Pengaruhnya yaitu untuk mengatur pertumbuhan, produk ASI, keseimbangan cairan tubuh, dan kontraksi rahim saat persalinan. Ketiga yaitu kelenjar tiroid. Fungsinya untuk mengatur metabolisme tubuh. Hormon yang dihasilkannya yaitu tiroksin atau T4, triodotironin atau T3, kalsitonin. Pengaruhnya yaitu mengontrol laju metabolisme, energi tubuh, dan pengaturan suhu tubuh. Keempat yaitu kelenjar paratiroid. Fungsinya untuk mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam darah. Hormon yang dihasilkannya yaitu paratiroid hormon atau PTH. Pengaruhnya yaitu menjaga kekuatan tulang dan fungsi otot. Yang kelima yaitu kelenjar adrenal. Fungsinya mengontrol respon terhadap stres dan keseimbangan elektrolit. Hormon yang dihasilkannya yaitu kortisol, aldosteron, adrenalin atau epinefrin, norepinefrin. Pengaruhnya yaitu untuk mengatur tekanan darah, respon fight or flight, dan kadar gula darah. Yang keenam, pankreas. Fungsinya untuk mengontrol kadar glukosa darah. Hormon yang dihasilkannya yaitu insulin dan glukagon. Pengaruhnya yaitu insulin menurunkan kadar gula darah, sementara glukagon meningkatkannya. Yang ketujuh, gonad atau ovarium dan testis. Fungsinya yaitu untuk mengontrol reproduksi dan perkembangan seksual. Hormon yang dihasilkannya yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Pengaruhnya yaitu untuk mengatur siklus menstruasi, spermatogenesis, dan karakteristik seksual sekunder. Yang kedelapan, kelenjar pineal. Fungsinya yaitu untuk mengatur ritme sirkadian. Hormon yang dihasilkannya yaitu melatonin. Pengaruhnya yaitu untuk mengatur pola tidur dan pola bangun. Pengaruh hormon terhadap fungsi tubuh. Pertama, homeostasis. Hormon seperti insulin dan kortisol menjaga keseimbangan glukosa darah dan tekanan darah. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Hormon pertumbuhan atau GH dan hormon tiroid mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Ketiga, metabolisme. Tiroksin atau T4 dan triodotironin atau T3 mempercepat atau memperlambat metabolisme tubuh. Keempat, reproduksi.
Hormon estrogen, progesteron, dan testosteron mengatur proses reproduksi dan karakteristik seksual sekunder. Kelima, respon terhadap stres. Kortisol dan adrenalin membantu tubuh merespon stres dengan meningkatkan energi dan fokus. Keenam, keseimbangan elektrolit dan cairan. Aldosteron membantu mengatur kadar natrium, kalium, dan tekanan darah. Gangguan pada sistem endokrin seperti diabetes, hipotiroidisme, atau sindrom Cushing dapat mengganggu fungsi tubuh secara signifikan. Oleh karena itu, sistem ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengaruh hormon terhadap fungsi tubuh. Hormon bertindak sebagai pengirim pesan yang mengatur banyak aspek fungsi tubuh, termasuk yang pertama, homeostasis. Menjaga keseimbangan kadar gula darah, suhu tubuh, tekanan darah, dan cairan tubuh. Kedua, adaptasi terhadap lingkungan. Kortisol dan adrenalin mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi stres fisik atau emosional. Ketiga, pertumbuhan dan regenerasi. Hormon pertumbuhan atau GH mendukung regenerasi jaringan dan pembentukan otot serta tulang. Keempat, fungsi reproduksi. Estrogen dan progesteron mengatur ovulasi dan kehamilan, sedangkan testosteron mendukung produksi sperma. Kelima, metabolisme energi. Tiroid dan pankreas memastikan tubuh memiliki energi yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Fungsi fisiologi sistem endokrin. Berikut adalah fungsi utama sistem endokrin berdasarkan kelenjar yang terlibat. Pertama, regulasi metabolisme energi. Kelenjar tiroid. Hormon tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3 mengatur kecepatan metabolisme basal tubuh, membantu pembakaran energi, produksi panas, dan fungsi organ vital. Pankreas. Insulin menurunkan kadar glukosa darah dengan membantu penyerapannya ke sel, sedangkan glukagon meningkatkan kadar glukosa darah saat tubuh membutuhkan energi. Kedua, pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar pituitari. Hormon pertumbuhan atau GH mengontrol pertumbuhan tulang dan otot serta regenerasi jaringan. Tiroid. Hormon tiroid penting untuk perkembangan otak pada bayi dan anak-anak. Ketiga, pengaturan reproduksi dan seksualitas. Ovarium dan testis. Hormon estrogen, progesteron, dan testosteron mengatur siklus menstruasi, spermatogenesis, dan perkembangan karakteristik seksual sekunder seperti pembentukan payudara atau pertumbuhan rambut wajah. Hipotalamus dan pituitari. Hormon luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH mengatur fungsi gonad. Keempat, pengelolaan respons stres. Kelenjar adrenal. Kortisol membantu tubuh menghadapi stres dengan meningkatkan kadar gula darah dan metabolisme energi. Adrenalin atau epinefrin meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran darah ke otot saat tubuh menghadapi situasi darurat atau respons fight or flight. Kelima, keseimbangan cairan dan elektrolit. Adrenal. Aldosteron mengatur kadar natrium dan kalium dalam darah, menjaga tekanan darah dan keseimbangan cairan tubuh. Hipofisis. Hormon antidiuretik atau ADH mengontrol reabsorpsi air di ginjal dan mencegah dehidrasi. Keenam, pengaturan tidur dan ritme sirkadian. Kelenjar pineal. Melatonin mengatur siklus tidur bangun, membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan siang dan malam. Ketujuh, pengaturan imunitas. Kelenjar timus. Hormon timosin berperan dalam pematangan sel T yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, ada relevansi topik sistem endokrin dan hormon. Sistem endokrin dan hormon memiliki relevansi yang sangat penting dalam memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi, menjaga keseimbangan, serta menghadapi perubahan lingkungan internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa topik ini relevan dalam bidang kesehatan, ilmu biologi, dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pemahaman dasar tentang homeostasis.
Peran sistem endokrin mengatur homeostasis, yaitu kemampuan tubuh untuk mempertahankan keseimbangan kondisi internal seperti suhu tubuh, kadar glukosa darah, dan tekanan darah. Relevansi gangguan pada hormon seperti insulin pada diabetes atau tiroksin pada hipotiroidisme dapat menyebabkan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang. Yang kedua, kesehatan dan penyakit. Hubungan dengan penyakit, banyak penyakit yang terkait langsung dengan sistem endokrin seperti diabetes mellitus, gangguan reproduksi atau respon tubuh terhadap insulin, gangguan tiroid, hipotiroidisme atau hipertiroidisme yang memengaruhi metabolisme, sindrom Cushing dan Addison, gangguan pada hormon kortisol dari kelenjar adrenal. Relevansi memahami sistem endokrin membantu dokter, peneliti, dan pasien mengembangkan pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga, perkembangan dan reproduksi. Peran hormonal, hormon seperti hormon pertumbuhan atau GH dan hormon seks atau estrogen, progesteron, dan testosteron berperan penting dalam pertumbuhan fisik, perkembangan seksual, dan fungsi reproduksi. Relevansi pengetahuan tentang hormon ini penting dalam menangani gangguan pertumbuhan, infertilitas, atau masalah pubertas dini atau delay. Yang keempat, respon terhadap stres. Peran kortisol dan adrenalin, hormon ini membantu tubuh merespon stres fisik maupun emosional melalui mekanisme fight or flight. Referensi stres kronis yang tidak terkelola dapat menyebabkan gangguan hormonal seperti kelelahan adrenal atau peningkatan risiko penyakit kronis. Yang kelima, kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Terapi hormon, penelitian tentang hormon telah menghasilkan terapi seperti insulin untuk diabetes, hormon tiroid, sintesis untuk hipotiroidisme, dan terapi hormon pengganti atau HRT untuk menopause. Relevansi inovasi ini menunjukkan bagaimana pemahaman tentang sistem endokrin dapat meningkatkan kualitas hidup jutaan orang. Yang keenam, ada relevansi sosial dan psikologis. Efek hormonal terhadap emosi dan perilaku. Hormon seperti serotinin, dopamin, oksitosin, dan kortisol memengaruhi suasana hati, perilaku sosial, dan kesehatan mental. Relevansi memahami hubungan antara hormon dan kesehatan mental penting dalam penanganan depresi, kecemasan, atau gangguan mood lainnya. Yang terakhir, ada dampak gaya hidup terhadap sistem endokrin. Pengaruh lingkungan, polusi, pola makan, olahraga, dan paparan bahan kimia tertentu atau endokrin disruptors dapat mengganggu fungsi hormon. Relevansi kesadaran tentang bagaimana gaya hidup memengaruhi sistem endokrin dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih sehat. Kesimpulan dari sistem endokrin dan hormon sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan individu hingga pengembangan terapi medis modern. Memahami pengaruh hormon terhadap fungsi tubuh membantu kita menjaga kesehatan, mengelola penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Pengetahuan ini juga penting untuk pendidikan kesehatan, penelitian ilmiah, dan penerapan teknologi medis. Baik, segitu saja video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.